Meskipun Ramadan sering dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, menariknya di era digital saat ini, banyak generasi Gen Z yang justru mencari cara kreatif untuk tetap produktif sambil menjalankan ibadah. Salah satu tren yang sedang naik adalah menghasilkan pendapatan dari dunia digital, dan salah satu caranya adalah dengan program afiliasi. Nah, di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang manfaat AI dalam meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan. Kita akan melihat bagaimana teknologi AI bisa menjadi alat yang membantu Gen Z untuk mengisi waktu mereka dengan lebih produktif, terutama dalam dunia afiliasi. Jadi, bagaimana sebenarnya AI dapat membantu kita dan bagaimana Gen Z dapat memanfaatkan peluang ini di sisa bulan Ramadan? Dan tentu saat ini saya tidak sendiri, karena kita kedatangan narasumber spesial, yakni Bapak Eri Farid SSOS, MSc. Beliau adalah seorang ahli komunikasi publik digital, dan beliau akan berbagi insight kepada kita tentang bagaimana AI dapat membantu kita, khususnya Gen Z, untuk jadi lebih produktif selama bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Eri, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ngomongnya serius banget ya tadi. Apa-apa Neng, santai aja. Jadi gini, alhamdulillah aku seneng ya bisa ditemenin hari ini sama Mbak Egi dan kita ngobrol sama teman-teman di bulan puasa. Kita tausiah ya, berbagi ilmu, sharing ilmu. Ya udah, terus mau ngapain kita? Santai aja, kita ngobrol-ngobrol, jangan tegang banget. Kalau anak nih kayak mbah-mbah sama cucunya ya. Ya Allah, enggak lah ya, kita beda umur 10 tahun kan. Yang rugi sih itu kalau 10 tahun. Jadi kita ini akan bahas nih Pak, tentang manfaat AI dalam mengoptimalkan produktivitas selama di bulan Ramadan. Nah, fokus utama topik kita ini tentang program afiliasi nih Pak, di mana Gen Z ini tuh bisa memanfaatkan program afiliasi untuk mereka mendapatkan cuan, khususnya di 10 hari terakhir menjelang hari raya ini. Nah, itu gimana nih Pak? Mungkin sebelum kita mulai nih Pak, saya ingin menyampaikan suatu pernyataan dulu sebelum nanti lanjut ke sebuah pertanyaan. Oke. Jadi Pak Eri, kalau kita bicara nih Pak soal produktivitas, Ramadan seringkali dijadikan momen refleksi. Ada yang makin semangat, ada pula yang semakin menurun semangatnya dan produktivitasnya di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita itu, khususnya Gen Z, dapat melihat 10 hari terakhir menjelang hari raya ini sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas, terutama buat Gen Z yang ingin menghasilkan cuan. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak, menjelang hari raya, aktivitas belanja online pun semakin meningkat. Dan bagaimana sih Pak, banyaknya Gen Z yang melirik afiliasi ini tuh sebagai cara mudah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, apa yang dapat mereka lakukan nih Pak, supaya mereka itu bisa memanfaatkan momen ini, khususnya selama menjelang hari raya ini Pak? Kita nggak usah bahas tentang orangnya ya, karena kan kalau kita bahas tentang semangat segala macam, nanti kita bahas masalah orang kan. Karena tergantung orangnya. Wah, kalau udah jawab tergantung orangnya, udahlah selesai, kita nggak usah ngobrol gitu kan gitu. Cuman gini, kalau kita bicara afiliasi, kita bicara affiliate itu sekarang di YouTube juga banyak. Maka kita akan bicaranya adalah teman-teman di dunia mau AI, pakai AI atau non AI di teknologi informatika, ya tinggal bicara platform ke platform aja. Jadi kita dari platform apa, misalnya katakan dari marketplace misalnya, kita sebut marketplace kan banyak ya, ada Shopee, ada TikTok, ada banyaklah marketplace gitu. Nah, dari marketplace itu kan pasti mereka punya barang dagangan kan, ada sellernya ya, bisa dulu namanya resellers lah. Ada jualan, dijual lagi sama orang dengan produk yang sama. Jadi reselling ya namanya, reseller ya. Nah, sekarang modelnya afiliasi, nggak pakai modal lagi. Jadi dia ambil orang beli ke sini dia dapat untung. Jadi sebenarnya makelar. Oke, afiliasi itu makelar, reseller juga makelar. Semua makelar lah, karena dia bukan industri kan. Yang ada di Shopee pun sebetulnya dia makelar, dia ngambil lagi dari mana lagi gitu. Jadi pada muter-muter aja di situ. Makanya sekarang kan kalau kita mau cari uang, pintar-pintar kita platform by platform, kita lihat platform ini sering isi waktu lah untuk lihat teknologinya. Kayak misalnya gini, memang agak terbantu dengan adanya AI, dengan adanya teknologi baru AI. Dan saya tidak melihat aplikasinya ya Neng ya. Jadi yang saya lihat adalah teknologinya. AI itu bisa dengan teknologi, bisa dia bantu bikin cerita, dia bisa bantu menanya dengan pakai chatbot ya, namanya chatbot ya, mau ChatGPT kek, mau pakai Copilot, mau pakai Gemini, mau pakai Bard, mau pakai Cloud,
Banyak lah, apa aja ada. Mau pakai Mistral, sekarang AI yang lama, yang baru, ada DeepSeek, ada apa segala macam, itu banyak. Jadi saya nggak mau menyebut aplikasi mana yang harus dipakai, nggak, bebas gitu. Kita bisa tanya di sana chatbot. Kita bisa lakukan. Kita harus bikin apa, kita seperti apa, dan saya mau afiliasi seperti apa. Kan waktu kita banyak kan. Biasanya jam 2 sampai jam 4 itu kan menjelang buka tidur. Kita bingung kita mau ngapain kan. Nah, kita tanya aja. Jadi yang tahu siah biasanya sama kiai, ya sekarang kiainya, asistennya adalah AI lah. Ya itu, produktivitas kita juga dilihat dari situnya. Yang tadinya kita malas jadi rajin, itu kan produktivitas juga meningkat kan. Yang tadinya malas lihat apa ya istilahnya, dia cuma lihat YouTube, lihat apa. Nah sekarang YouTube-nya itu diarahkan. Yang tadinya YouTube-nya cerita, yang tadinya apa, diarahkan ke YouTube yang how to make money gitu. Gimana yang cara nyari duit gitu, jangan cepat. Coba ke sana. Kalau ditanya 10 hari ini bisa dapat cuan atau enggak, ya walau-walam ya saya nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena kalau semua orang jualan, yang beli siapa gitu. Kan gitu. Tetapi kan intinya adalah minimal kita punya satu mentality, produktivitas dari sisi mental, di mana mental itu habis lebaran dan ke depannya nanti ya, bukan cuma habis lebaran tapi ke depannya dia punya mental entrepreneur yang bagus. Mental kewirausahaan yang bagus, mental untuk mencari uang yang bagus, semangat dia untuk maju, untuk minimal dia menghidupi dirinya sendiri. Kan yang penting itu. Manfaat Ramadan itu sendiri secara produktif, kan bukan hanya dia manfaat secara agama kan. Menekan emosi itu bagian dari mentality enforcement loh. Orang lapar, sensitif loh. Bener gak sih? Orang kurang tidur sensitif loh. Apalagi kita tadarusan terus, kita mengaji terus, sensitif loh. Siang, malamnya kita tadarusan, habis buka puasa biasanya happy, tenang, nyantai gitu ya. Lapar mata ya, pengen beli ini, padahal makan cuman kurma aja udah selesai kenyang gitu kan gitu. Tetapi kan pada prinsipnya adalah, pada saat itu orang akan melihat mentality enforcement atau mental, revolusi mental lah kalau zamannya orang-orang bilang, revolusi akhlak mental apalah terserah. Pada saat Ramadan itu tinggi kan? Benar nggak? Itu pembelajaran produktivitas. Sekarang dengan adanya teknologi, manfaatkan mentality itu untuk hal-hal yang lebih sifatnya material. Imaterial kan masalah keagamaan, itu ya lillahi ta'ala ya. Kita artinya bahwa dia juga sudah. Karena kita butuhnya cuma satu kok. Amal ibadah apa sih kalau bukan surga? Benar nggak sih? Nah, ketika nanti ukurannya kita juga bicara logik lah. Kita bicara akal sehat. Surganya didapat, dunianya juga dong. Paham nggak maksudnya gitu? Kita mengejar surga aja dunianya ditinggalin, ya enggak lah. Rasulullah kan bilang kejarlah dunia sampai, ya kan? Walaupun nanti ujung-ujungnya seakan-akan besok kau akan mati, kan gitu kan? Itu kan disuruh juga sama Rasulullah. Artinya bahwa ya teruslah kita bekerja lah, gitu loh. Aku nggak tahu hadisnya apa ya, nggak tahu. Aku bukan ahli agama gitu, tetapi pernah mendengar itu, gitu kan ya? Kejarlah harta sebesar-besarnya, kejarlah dunia sebanyak-banyaknya, seakan-akan besok kau mati, kan gitu. Kan artinya dunia akhirat oh ya. Nah, dengan adanya AI yang tadi kamu bilang bahwa apakah afiliasi akan seperti itu, yang mesti diomongin sekarang adalah pembelajaran terhadap platform by platform. Platform marketplace seperti apa, mana yang benar, mana yang memungkinkan dijual, itu yang diambil sebagai barang afiliasi. Itu pasti lebih cepat orang. Kayak gini deh. Hari gini jualan motor, siapa yang mau beli? Hari gini jualan minyak, ada yang mau beli? Ada, tapi sebagian. Tapi kalau hari gini jualan baju murah, bekas dari Singapura, yakin aku banyak yang beli. Walaupun nggak boleh ya. Paham nggak maksudnya gitu? Tetapi logikanya kan begitu kan? Cakar, istilahnya cakar ya, cakar-cakarung kan? Tahu kan? Istilah cakar gitu. Cakar itu turun dari mana? Kapal, diacak-acak tuh karung namanya. Kalau di Sulawesi bilang cakar. Gitu. Nah, barang-barang bekas itu kita memang nggak boleh gitu. Tapi masyarakat Indonesia, kalau branded bekas, thrift aja laku kok. Bener gak sih? Thrift itu baju-baju bekas dari luar kan, laku. Nah, afiliasinya kayak gitu yang laku. Kenapa? Karena orang Ramadan itu begitu. Orang nggak peduli, bekas buat orang gitu. Sampai di rumah kan jadi barang baru buat dia gitu. Nah, yang kayak gitu satu. Terus yang kedua, bikin story. Aplikasi Vizo misalnya, atau aplikasi apalagi Wattpad apa gitu. Banyaklah aplikasi cerita yang teman-teman bisa menulis di sana, bisa mendapatkan uang di sana.
dengan mendapatkan penghasilan yang ketika Ramadan selesai kesananya dapat duit terus kan. Sama seperti di YouTube misalnya jadi konten kreator misalnya gitu. Pemanfaatan AI dengan konten kreator menjadi gini loh. Kadang-kadang orang melihat bahwa AI itu hanya dipakai buat konten kreator. Iya, satu sisi iya, membantu. Sekali lagi bahwa AI atau tools itu membantu, Mbak. Tapi kembali lagi ke bentuk produktivitas yang mau diambil apa? Apakah dari sisi mental, dari sisi semangat, atau dia akan memproduk jadi barang. Kalau dia jadi barang bentuknya material, uang misalnya apa dia menghasilkan uang, ya AI itu dicarikan yang itu. Misalnya katakanlah SMM. Sekarang ini orang lagi butuh SMM loh. Social media marketing loh. Kan buka AI, kita pakai social media marketing, siapa yang mau dijadiin buzzer atau segala macam kan duit. Gitu? Ya cuma jangan gibah aja dosa lagi. Terus gimana? Oke, nanya lagi. Oke deh Pak, tadi kan Bapak udah jelasin nih tentang bagaimana AI itu bisa membantu menjalankan program afiliasi, banyak tools-toolsnya nih Pak. Mungkin kita lebih telisik lebih dalam nih Pak. Kira-kira nih Pak, di era digital sekarang ini yang AI, di mana AI itu sangat berkembang pesat dan sudah diterapkan di segala aspek kehidupan, bahkan segala berbagai sektor, termasuk itu sektor pemasaran dan bisnis online. Kira-kira nih Pak, bagaimana sih AI ini bisa membantu Gen Z dalam menjalankan program afiliasi ini agar lebih efektif dan menguntungkan? Oke. Kalau tools, alat itu kan digunakan ketika kita butuh. Namanya alat itu digunakan kalau kita butuh. Jadi alat apapun teknologi informatika itu karena kita butuh alat. Oke? Kalau alat itu tidak digunakan berarti disimpan supaya suatu saat akan digunakan lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa efektif dengan afiliasi ini? Jitu cara yang paling kiat-kiatnya apa sih? Maksud bahasanya gitu ya, kiat-kiat supaya laku, supaya apa gitu maksud bahasamu gitu kan? Ya, benar, Pak. Gitu. Kiat-kiat atau triknya adalah sederhana aja. Pilihlah barang afiliasi apa dulu yang mau kamu jual. Kalau mau bicaranya afiliasi, karena yang paling mudah saat ini kan afiliasi, nggak pakai modal bisa jualan dapat 10-20%. Bener nggak Wita? Ya kan? Afiliasi kan? Atau misalnya katanya memanfaatkan gini deh. Ya, amit-amit maaf ya, saya bukan ngomong apa-apa. Orang jual agama itu bikin kata-kata bijak aja bisa jadi duit loh. Bener gak sih? Ya mohon maaf, aku bukan mengajari untuk yang agamanya tidak melihat itu, tetapi minimal adalah itu. Tolong share and like and subscribe gitu kan gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi dan mereka akan begitu. Jual yang lain lagi, afiliasi yang lain adalah apa? Anda bisa bikinkan foto, video apa. Kalau zaman dulu tukang foto keliling, sekarang bisa foto pakai AI, whatever gitu. Intinya gini, cara jitunya adalah make other people happy. If everyone happy, kamu akan dapat cuan bagus gitu. PR-nya sederhana kok. PR-nya adalah bikin orang lain happy. Kalau orang lain nggak happy sampai kapanpun, lo mau jualan apapun, lo nggak akan bisa apa-apa. Lo sejago-jagonya punya modal triliunan, orang nggak happy, nggak jual apa-apa. Make it other people happy. Caranya seperti apa? Ya preferensi. Apa yang disukai orang? Kalau orang sukanya video-video short, ya cara jualannya lewat short. Kalau orang sukanya adalah berbasis teks, ya jualannya dengan cara teks. Kalau orang jualnya foto atau yang nyeleneh, yang nggak jelas diuntungan, banyak loh konten-konten di TikTok, di YouTube yang nggak jelas, tapi viewernya banyak gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau memang Anda jualan reaction, ya boleh. Contoh gini, nyebut merek ya, di Shopee ya, gitu, atau marketplace lah. Itu kan ada foto-foto itu apa namanya testimoni orang yang beli kan. Nah, ketika unboxing kan mereka kadang-kadang di unboxing di-upload kan. Itu di-copy sama mereka. Di-copy, di-edit. Dalam bahasa teorinya kita sebut mashable. Jadi dia boleh diedit ulang, dimontage ulang. Jadi diambil, diulang omongan orang-orang yang ada di marketplace itu di mana-mana, di-copy, dijadiin satu, track. Terus barang yang dijual sana itu diambil angkanya segala macam sama linkage affiliate-nya, diambil, copy, taruh di bawah. Dia nggak ngapa-ngapain, kerja cuma 15 menit, dia pakai AI, cemplungin semua. Kerjain ini, cepret, keluar TikTok-nya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Nggak syuting. Ya dong? Nggak ngedit, yang ngedit kan AI. Nggak mikir. Dia cuma keluarin, ekspor, di-download, oke? Upload lagi ke YouTube, ke Instagram, di link channelnya dia gitu.
Bener nggak? Tiba-tiba ada orang beli gitu. Ketika ada orang beli apa? Ya udah klik di affiliate, kan ada angkanya affiliate-nya. Ya kirim ke sana Shopee. Yang ngirim siapa? Ya orang Shopee sono yang ngirim. Dia mah kagak dapat cuma 20% doang. Bayarnya ke siapa? Ya ke dia kan. Paham nggak maksudnya? Cepet duit. Apakah itu penipuan? Tidak, kreatif itu, bukan nipu lah. Dan itu banyak banget orang melakukan itu. Dan itu oke, cuman jangan terlalu juga ya mengandalkan itu ya, karena itu pasti akan ada tren-trenan, itu pasti trennya nanti pasti akan menurun. Ambil pembelajarannya aja. Jadi cara yang paling cepat adalah P2P, bukan person to person, tapi platform to platform sekarang. Kan ada 3 ya, P2P, B2B, kan G2G, kan gitu lah, government to business, government to people. Nah, kita bicaranya adalah P2P. P2P-nya bukan person to person, bukan peer to peer, bukan, tetapi lebih kepada platform to platform. Kalau di dalam dunia digital itu kita bicaranya, pertama kita lihat platformnya apa, preferensi publiknya seperti apa, cari platform yang tepat. Jadi platform to platform. Jadi kalau dunia digital itu nggak pernah ada yang namanya dunia teknologi informatika yang murni 100% original gitu. Paham nggak maksudnya? Itu kenapa itu Pak? Tidak ada 100% original? Tidak, semuanya modif. Apa yang menyebabkan itu dikatakan semuanya tidak semuanya original? Oke. Yang ada adalah development, bukan creating. Programmers, terus sebutnya apa? Developer, pengembang. Gak pernah yang adanya kreator. Saya kreator aplikasi, nothing. Tapi saya pengembang, mulai dari Python, Laravel, apa, dia kembangkan teknologi itu. Makanya ada istilahnya, saya tidak pernah mau bicara ke orang tentang perkembangan, ngapain? Capek gitu. Saya akan bicara tentang pengembangan, apa yang lo bisa develop. Karena kalau misalnya bicara cuman perkembangan, ngapain? Gak ada untungnya kita bicara perkembangan. Perkembangan teknologi saat ini sudah 5.0, terus urusannya buat gua apa? Tapi kalau pengembangan teknologi di Diskominfo Sidoarjo sekarang sudah mencapai titik di mana titik itu orang sekali klik dia bisa langsung tahu orang itu siapa gitu. Nah, itu bagus. Tapi kalau perkembangan teknologi di Sidoarjo ngapain? Gitu loh. Saya nggak pernah mau bicara soal achievement, tapi saya mau bicaranya adalah development gitu. Ngapain kita bicara achievement, perkembangan gitu. Achievement itu target. Dapat. Nah, sama seperti ketika teman-teman bicaranya sekarang ini dari Sidoarjo dan bikin buka puasa, apa istilahnya, ngabuburit. Nah, ngabuburit nunggu buka puasa, teman-teman ngomongin masalah sharing knowledge seperti ini, saya senang. Kenapa? Karena sederhana persoalannya. Teman-teman kan akan berusaha mengembangkan, bukan mengembangkan teknologinya, tapi mengembangkan dirinya kan. Sebagai Gen Z, gini deh, sorry deh. Di Indonesia itu banyak orang cerdas. Oke? Tapi sedikit orang mau. Paham? Banyak orang cerdas, tapi sedikit orang mau. Dan saya berharap bukan orang cerdas. Saya berharap orang mau. Yang bagus lagi adalah orang cerdas yang mau. Iya dong, bener gak bro? Gitu. Iya gak bro? Ngomong ke sana, kawin ke lu. Gitu. Terus oke? Berarti intinya itu adalah lebih ke kita mengembangkan diri kita sendiri. Mengembangkan bagaimana kita tuh bisa produktif lewat diri kita sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada, bukan fokus kepada achievement dari apa yang udah kita hasilkan gitu ya Pak? Iya. Baik Pak. Achievement ngapain? Nih kamu nih, udah jadi sarjana. Iya. Terus bangga emang jadi sarjana? Bangga sih sebenarnya Pak. Bangga kalau jadi sarjana bisa bekerja. Iya. Tapi kalau cuma jadi sarjana, emang ijazahmu tengkeng kemana-mana tiap hari gitu. Saya sarjana loh. Terus di depan namamu pakai kaos begini terus ada tulisannya, sebut saya jangan Egy Dia ya, tapi Egy Dia SIKOM gitu. Apa diketawain sama orang-orang pasti. Tapi kebanggaan itu adalah kebanggaan pada ilmumu. Pengembangan ilmumu. Nih saya pesan buat adik-adik Gen Z dan semuanya. Jangan pernah berhenti menjadi murid sampai kau mati. Karena kau tidak akan pernah berhenti menjadi murid sampai kau mati nanti masuk akhirat. Masuk di akhirat pun kau masih jadi murid gitu. Yang membedakan adalah siapa gurunya udah. Oke? Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah Anda jangan pernah merasa pintar, tapi jadilah murid setiap saat. Jadilah murid terus, jangan pernah berhenti. Aku pun sampai sekarang masih belajar. Kenapa aku masih menjadi murid? Yang membedakan aku adalah guruku yang berbeda.
Dulu guru SD, sekarang guruku sudah profesor-profesor, berbeda gurunya. Tetapi pembelajaran dan aku tetap murid. Nggak ada istilah. Kayak sekarang nih. Aku satu sisi aku lebih tahu soal teknologi informatika. Tapi ketika bicara soal Gen Z maunya apa, Egy dia lebih tahu dari aku. Gitu. Ketika bicara Gen Z, Egy dia menjadi guruku dan aku muridmu. Gitu. Ketika bicara teknologi, kau muridku. Tapi ketika aku bicara sekarang Gen Z kayak seperti apa, ya aku muridmu. Karena aku banyak belajar dari kamu. Artinya, jangan pernah merendahkan diri, saya tidak tahu apa-apa. Seseorang pasti punya kehebatan masing-masing gitu. Kayak sekarang kita ngomongin teknologi, terus kita bilang apa gitu. Oh Pak, gimana, kembali ke orangnya, kita bagaimana pengembangan. Makanya saya bilang, develop. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari. Waktumu di bulan Ramadan ini banyak loh. 15 menit, 10 menit. Gini deh, sekarang aja banyak orang nanya, Tuhan itu siapa lewat GPT kok. Ini kan saking isengnya dia nggak tahu mau ngapain, nanyanya enggak kan gitu. Nah itu nggak apa-apa kok. Gitu Neng. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti teman-teman, ya, dapat pahala gue. Berarti teman-teman gitu ya. Jadi kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar, harus terus mencari dan mengeksplor apa yang bisa kita pelajarin. Oke. Baik nih Pak. Tapi nih Pak, bagaimana kalau misalkan ada sobat kaum dan teman-teman lainnya yang takut untuk keluar dari zona nyamannya Pak? Sesuai dengan Pak bilang, dimana kita tidak boleh berhenti belajar, kita harus belajar dari siapapun, dan apapun itu kita bisa jadikan acuan untuk belajar. Tapi kalau misalkan saya punya banyak kasus di mana saya menemui teman-teman itu masih takut untuk keluar dari zona nyamannya nih Pak, khususnya belajar tentang AI, karena dianggap dari awal itu stigmanya udah sulit untuk belajar AI dan susah gitu Pak. Itu pendapat Bapak bagaimana? Ya. Aku 4 kali lipat loh umurnya dari kamu. Masih belajar AI kok. Artinya kenapa? Ya pembelajar, iya sekali lagi balik lagi ya. Belajar itu nggak pernah berhenti. Artinya ya aku nggak mau ngomongin kembali lagi ke orangnya, capek gitu ya. Tetapi gininya ginilah. Artinya tadi kan pertanyaannya, Pak, ini banyak teman-teman keluar dari zona nyaman. Sorry. Gue jadi gue jadi Gen Z juga ya. Banyak yang baper, termasuk anak gue baper sama gue nih. Mereka selalu bilang gini loh, Pak, aku kalau pacaran sama si X ini gini. Aku seneng sama ini Pak, kenapa nyaman kalau jalan sama dia? Terus aku bilang sama anakku, selama pacaran keluarlah dari zona nyaman. Kenapa? Sekarang kau nyaman, suatu saat kau kepentok dengan satu masalah, maka kau akan mendapatkan sakit hati lebih banyak daripada zamanmu. Paham gak maksudnya? Ya. Karena kau belum merasakan kesakit hatian itu, maka kau masih menikmati zona nyamanmu. Kehati-hatian itu analoginya adalah pacaran. Ketika pacaran deket, aku nggak usah cerita siapa-siapa deh, aku deh gitu. Aku pernah zona nyaman dengan seseorang wanita yang aku sangat cintai. She is my first love. Dia cinta pertamaku. Gitu. Nyaman banget aku gitu. Semangatku tinggi, aku kerja bagus, karyaku banyak semua. Itu nyaman banget aku. Oke? Dengan si my first love itu ya, cinta pertamaku itu waktu aku baru pacaran kuliah, soalnya sebelumnya nggak pernah pacaran nih. Jadi gue lagi seneng ya, namanya belum pernah pacaran, tiba-tiba kuliah pacaran, punya pacar cantik banget, siapa yang nggak seneng kan gitu. Dan aku menyerahkan seluruh hidupku sama dia dan aku nyaman, nggak mau kemana-mana gitu. Paham? Suatu ketika tanpa disadari, aku mendapatkan informasi dari orang yang nggak aku kenal. Dia bilang, Pak, pacar Bapak ada di sini gitu. Dan aku lihat dia dengan orang lain dan aku jatuh jebret. 8 tahun aku nggak pacaran karena aku sakit hati gitu. Terus begitu nyaman kah? Keluarlah, bekerja juga sama. Ketika kau sekarang nyaman dalam dunia pekerjaanmu, nyaman dengan segala macammu, kau belum menemukan saja saatnya. Contoh, kemarin teman-teman aku punya teman, wah keren, nyaman. Asik, gak mau belajar AI, ngapain lah, sekarang udah ada tim kok, udah ada ini, gini. Efisiensi, jebret, gak ada duit, gak bisa ngapa-ngapain. Mereka teriak, Pak, kemarin pakai aplikasi apa ya? Kenapa? Udah anggaran udah di ini Pak, di Bintang, sekarang gini. Ngomong-ngomong kita pakai AI, so what? Paham gak maksudnya? Zona nyamanmu akhirnya kamu belajar juga kan? Jadi mau nggak mau akhirnya karena kita stuck di zona nyaman, mau nggak mau akhirnya kita tuh akan ada suatu kondisi keadaan di mana kita tuh akan diterjunkan langsung, gitu. Karena kan kita hidup lama. Kamu tadi ya apa istilahnya, Egy, paham kan maksud aku ketika analogi pacaran tadi, tahu kan?
Kamu udah pernah pacaran? Ngomong sama ibumu ya, udah pernah pacaran? Ini lagi pacaran. Lagi pacaran. Masih nyaman kan? Iya. Nah, hati-hati, ketika nyaman itu maka kau harus belajar dari sana di lingkungan situasimu. Sama seperti di dalam dunia teknologi atau apapun. Jangan, ketika kau merasa nyaman, kau merasa sayang, wah, menyerahkan seluruh hatimu untuk dia, kau juga tetap harus mempelajari. The manajemen risiko namanya. Apa risikonya yang harus kau hadapi? Ketika kau menyerahkan sepenuh hati kepadanya gitu. Ya semoga dia juga begitu ya, gitu loh maksudnya. Tapi kan Egi juga harus siap-siap gitu loh. If something happen, I'm doing this. Itu manajemen risiko. Itu analogi sederhana dengan perasaan. Apalagi teknologi yang bisa dilogikakan gitu. Berarti kalau saya simpulkan nih Pak, secara nggak langsung itu kita diminta untuk menganalisis kayak risiko-risiko apa sih, konsekuensi apa sih ke depannya yang nanti bakal terjadi gitu. Iya, manajemen risiko itu penting. Anak sekarang kan kadang-kadang nggak ngeliat risikonya, Mbak. Gen Z itu kan main selonong boy aja kan. Mau jebret, udah kalau itu ya udah gimana ntar. Apalagi kalau ngomong gitu, jir, gini-gini, bodo amat, gitu kan gitu. Yuk bahasa-bahasa nggak sopan aja dia keluarin segala macam. Aku udah biasa dengernya sekarang gitu loh. Kenapa? Karena mereka ada gitu. Intinya gini deh, Anda boleh pintar, tapi adab, santun. Adab dan santun bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu orang timur sudah diajarkan begitu gitu. Tetapi dalam dunia kerja, dunia teknologi, AI misalnya, ada adabnya juga, ada etikanya juga loh. Bukan berarti nggak ada adabnya, ada adabnya. Makanya ada undang-undang ITE dan segala macam. Sekarang ada undang-undang pembaruan untuk cyber kan. Dulu namanya undang-undang 30 UTE segala macam kan. Undang-undang ITE ada, telekomunikasi ada 30, 32. Nah, sekarang lebih kepada bagaimana kita menghadapinya. Bijak lah pakai internet tuh. Ya. Gitu loh. Kalau nggak bijak kita pakai internet, ngisi waktu luang, produktivitas. Bukan AI-nya ya, aku lebih luas lagi, lebih pada bagaimana, gini deh bahasanya, bukan AI. Manfaatan tuh handphone buat nyari duit. Ayo. Bahasanya gitu. Ya. Pakai handphone buat cari uang, bukan pakai handphone bukan buat scrolling. Scrolling ya cari hiburan. Maksudnya jangan dipakai buat nyari scroll yang nyari uang gitu. Atau buat minimal kalau bukan uang apa manfaat yang bisa diambil. Ada yang nanya di sana di live nggak ada? Ada, Pak. Apa katanya? Ini kalau live gitu ya? Aku biasa nonton gitu. Di etalase 3 ada yang nanya. Pertanyaannya gini, Pak. AI apa yang bagus selain GPT yang bisa digunakan untuk agar bisa produktif gitu, Pak? Karena kayak sekarang itu GPT hasilnya kurang. Buka GPT-nya jangan cuma buka GPT. GPT itu ada lebih dari 100 aplikasi di dalamnya. Buka di atas sebelah kiri, kalau di pin itu di atas ada referensinya. Jadi aplikasi referensi. Jadi bukan cuma chatbot. Mau bikin video, humanizer, mau bikin skripsi, bikin tesis sekalipun di situ bisa di chat GPT udah langsung jadi. Gitu loh. Itu baru ya. Jadi berkembang terus. Jadi jangan berhenti kalau buka itu. Terus yang kedua, alat apa ya? Maaf, aplikasi AI-nya semua bagus. Tinggal kita menggunakannya dengan prompt engineering-nya, bagaimana perintahnya. Ada sekarang yang baru lagi ada DeepSeek. Oke. Ada lagi Qwen LM. Gitu loh. Banyak lah pakai, kita mau bikin video, foto apa segala macam itu banyak. Jadi aplikasi jangan dilihat aplikasinya tapi sistemnya. Kalau kita bisa menggunakan sistem dengan baik, aplikasinya apa, mau pakai Bing Microsoft juga jadi, pakai Copilot juga jadi, pakai Gemini atau pakai Bard juga jadi. Sekarang keluar lagi, udah lama sih, ada yang namanya Mistral, ada yang namanya Black Hawk. Ayo, mau pakai apa? Di aplikasi, di catatan itu kemarin terakhir yang aku catat aja untuk chatbot lebih dari 115 chatbot aplikasi. Chatbot doang loh ya, ada notebook GPT, ada paper GPT, banyak. Ada hampir 115 platform untuk chatbot doang ya, itu chatbot doang loh. Belum video, belum foto, belum analisis, belum lagi marketing platform. Banyak. Jadi jangan lihat itunya, jadi lihat pemanfaatannya. Ada lagi yang nanya? Nggak apa-apa ya kita? Tidak apa-apa, Pak. Oh iya. Mungkin apa?
Rame mana? Instagram sama YouTube? Instagram. Oh, Instagram. Siapa yang nanya? Mbak Nita lagi. Pertanyaannya itu apa ada tips Pak buat Gen Z yang mau buka bisnis tapi bisa dibantu sama AI? Banyak. Apalagi Gen Z ini kan hitungannya masih awam nih dalam dunia bisnis nih. Bisnis gini, sering-sering buka YouTube. Kata kuncinya cara bisnis pakai AI di YouTube gimana? Cara bisnis yang baik pakai AI gimana? Jadi kata kuncinya kalau buka YouTube ada kata cara atau kiat atau tips. Nah, kata kuncinya cara apa? Anda mau ngapain gitu? Mau jualan ya, cara jualan di aplikasi atau di platform. Cara membuat apa gitu. Jadi basicnya gini deh. Aplikasi AI yang paling bagus adalah yang tadi aku bilang di awal, preferensi, minat orang. Kan kita jualan ya, kalau yang namanya kita jualan atau kita nyari duit kan kita yang mau beli dong siapa? Kalau yang belinya nggak suka, gimana Mbak? Bener nggak? Ya, benar. Kan kita harus menjual sesuatu untuk orang yang beli kan. Nah, untuk orang yang beli ini sukanya apa? Nah, sukanya apa? Lihatnya di mana? Itu semua sekarang di YouTube. Itu review-review sudah banyak, Mbak, Mas. Aku ngajarin kayak gini, buka aja YouTube. Kenapa buka YouTube? Kan aku udah bilang tadi, P2P, platform to platform, bukan peer to peer. Buka platform, buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, analisis sendiri. Pak, saya nggak bisa menganalisa, saya nggak bisa melihat gini. Tanya sama YouTube atau tanya sama chatbot. Gitu loh. Tren apa ke depan? Bilang aja gini, ChatGPT, Anda sekarang profesional bisnis untuk marketing. Kira-kira tahun depan yang laku apa ya? Tanya aja sama chatbot, sama ChatGPT kayak sama apa terserah gitu. Kayak. Oke. Berarti selain YouTube kalau nggak salah saya pernah baca-baca itu ada SEO ya Pak, SEO. Oh, SEO, Search Engine Optimize. Ya, kalau SEO itu kita kan kadang-kadang suka nulis deskripsi atau judul thumbnail ya. Di thumbnail kan kita bisa bikin judul atau apa. Nah, di SEO itu adalah minta sama ChatGPT, minta sama AI juga. Jadi AI itu AI ya. Jadi minta sama AI, bikinkan saya judul thumbnail apa atau judul konten saya apa gitu. Bikin 10 alternatif, cari. Nah, ketika 10 alternatif itu kamu buka di SEO, buka di Google atau kita buka di Microsoft Bing, cari sama dia, ini gimana gitu. Dan gini deh, kan kita gratisan ya, nggak bayar kan, gitu loh. Nah, ketika kita buka kan banyak aplikasi chatbot, ya tanya aja, nanti tanya sama DeepSeek, nanti tanya sama Qwen, tanya sama ChatGPT, tanya sama Mistral, mana nanti kita pilih, kan kita yang punya rasa, humanize gitu loh. Kita yang punya tahu. Artinya tadi kan pertanyaannya gimana caranya supaya kita, karena kita pemula segala macam. Ya kalau pemula pada saat Ramadan ini adalah gunakan untuk baca. Mungkin baca enggak lah ya, kalian enggak suka baca ya. Tapi minimal sekarang bisa ditransformasikan dengan video atau nonton. Lihat di YouTube, lihat di Instagram, banyak kok. Telegram sekarang banyak yang pada ngirim-ngirim konten. Kayak teman-teman kemarin tuh AIQ nanya-nanya soal AI di Telegram. Itu dia kasih aplikasinya apa segala macam. Banyak kok grup-grup sekarang rajin. Produktivitas itu sekali lagi bukan karena produk. Rajin mencari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu pun meningkatkan produktivitas kan. Mungkin Ramadan gak dapat duit, tapi kalau insya Allah nanti habis Ramadan kita punya uang dan punya entrepreneur atau kita punya jiwa pengusahaan, kan bisa jualan. Tidak sekarang tapi nanti. Gitu. Pinter Neng aku ngomongnya pinter ya Neng? Iya. Kayak orang bener ya gue. Ini Pak, ada pertanyaan lagi nih. Apa? Konten yang dihasilkan AI kan ini biasanya kontroversi ya Pak? Kata siapa? Apakah legal ini untuk digunakan? Wow, legal. Legal ya Pak? AI beda dengan apa, deepfakes. Kalau kita bikin AI-nya untuk deepfakes, iya legal. Deepfakes itu meniru ya. Misalnya satu contoh, mukanya Luna Maya, mukanya artis-artis itu dijadikan kontennya. Ya iyalah itu deepfakes namanya. Itu yang legal. Artinya melanggar etika atau melanggar guidance. Selama nggak melanggar kan nggak apa-apa. Jadi sebetulnya gini, selama kita mengakui bahwa itu karya AI kan nggak masalah. Karena boleh di platform-platform itu kan, di YouTube boleh, Instagram boleh. Tapi bawahnya ada tulis, apakah Anda menggunakan AI? Jawab aja iya.
gitu loh. Apakah bisa dimonetize? Bisa, tergantung kontennya. Gitu. Aman kok. Jadi legal nggak legal, gini deh. Undang-undang ITE itu kan bukan karena masalah legal tidak legalnya AI, tapi bagaimana pelanggaran etika yang kau lakukan gitu. Kalau tidak melanggar etika ya legal saja, tapi kalau melanggar etika itu yang tidak legal kan, gitu. Aman bro, udah gitu ya. Banyak yang nanya ya, iseng banget. Mungkin Pak. Hah? Belum ada pertanyaan lagi. Iya janganlah. Mungkin kalau udah nggak ada yang nanya nih Pak, kita balik ke pertanyaan topik kita. Jadi misal nih Pak, ada Gen Z yang baru aja, kita balik ke topik sebelumnya. Misalkan ada Gen Z yang baru dengar nih Pak lewat podcast ini tentang afiliasi, program afiliasi ini tadi, dan tertarik untuk memulainya. Kira-kira bisa nggak Bapak jelaskan secara singkat saja, langkah pertama apa sih yang bisa mereka lakukan untuk memanfaatkan waktu ini? Iya, jadi afiliator. Kalau fokusnya afiliator, yang pertama sederhana ya, cara sederhana. Yang pertama adalah lihat dulu, kamu tanya, terserah. Biasanya pakai apa? ChatGPT misalnya. Ya udah tanya sama ChatGPT. ChatGPT, saya minta tolong kasih tahu dong sekarang tren afiliator di Sidoarjo kayak apa ya? Tren di Jawa Timur kayak apa ya? Nanti dijawab sama dia. Oke? Terus yang kedua, ChatGPT, kasihlah 5 atau 6 alternatif, kira-kira konsep apa untuk jualan di afiliasi. Dijawab nanti sama ChatGPT. Ini di copy, kita masukin ke notepad atau kita masukin ke apa yang untuk kita bisa pelajari. Nanti kita tahu. Dia hanya membantu, ChatGPT hanya membantu. Nah, yang manusia ini kan yang tahu, yang punya rasa, yang punya pikiran. Makanya teknologi nggak akan pernah ganti manusia karena manusia punya akal gitu. Dia kan nggak gitu, dia cuma punya logika tapi tidak punya akal gitu. Beda tipis soalnya antara logika dengan akal gitu. Nah, artinya bahwa ketika kita habis dapat dari ChatGPT, kita cari barang-barang yang dipreferensi, yang disukai, preferensi itu yang disukai oleh publik. Carilah di marketplace, mana marketplace-nya? Buka di Shopee misalnya, kan ada Shopee itu kan ada banyak tuh, dan dicari di Shopee mana yang laku, yang banyak testimoni bagusnya, yang laku lah, artinya barang-barang laku, satu. Terus yang kedua, yang positioningnya nggak terjangkau. Paham nggak? Itu maksudnya gimana Pak? Gini, kalau saya jualan baju, oke? Lokasi saya, positioning saya Sidoarjo, pasti orang yang beli di Sidoarjo nyari yang terdekat dengan Sidoarjo, karena barangnya ada. Karena Shopee atau apa kan paling dekat. Padahal logikanya, kalau kurir itu kan tidak karena dekat, karena dia harus kirim ke hub lagi kan. Dari hub baru disebar kemana-mana gitu. Mentang-mentang tuh yang jualan depan rumah langsung dapatnya 5 menit gitu. Enggak juga, karena dia ngirim lagi ke pusat kan. Dari pusat baru balik lagi, padahal dulu jalan kaki ke depan bisa gitu kan gitu. Nah, pola pikir itu yang harus diubah. Pola pikirnya adalah, carilah barang yang disukai tapi nggak ada di dekat rumahmu gitu. Barang yang disukai tapi tidak ada dekat rumah. Nggak banyak yang dekat rumah gitu. Ada, pasti ada lah. Namanya afiliator sekarang kan ratusan pasti ada lah ya gitu. Tetapi kan cari yang nggak ada. Misalnya gini deh. Tahu buah merah dari Irian? Kan nggak mungkin tumbuh di Sidoarjo. Kalau Anda jual buah merah di Sidoarjo dan itu bisa mengobati orang sakit jantung dengan cepat, pasti laku. Apalagi harganya murah. Karena udah dipotong di belah-belah, udah kayak semangka gitu kan gitu. Pasti murah harganya. Tapi kalau kita jual batik atau kerupuk udang di Sidoarjo, yang beli bukan orang Sidoarjo, pasti yang beli orang luar gitu. Ngerti nggak? Nah, tinggal pangsa pasarnya siapa yang mau kita jual. Jadi pola pikir cerdasnya adalah kita tanya di mana. Dan barang-barang dicari apa? Barang-barang yang disukai tapi nggak terdekat gitu. Banyak kok di Shopee kan banyak ya. Dan fokus. Misalnya gini deh. Gue nggak mau jualan untuk bagian kostum atau baju. Tapi gue akan berjualan masalah teknologi. Oke. Jual aplikasi boleh loh sekarang. Misalnya satu contoh. Gue jual jadi afiliator untuk Canva Premium yang 50 ribuan gitu. Lebih cepat loh. Atau gue akan jual game. Play Store. Untuk game PS4 aplikasinya murah loh. Laku, kita main di situ gitu. Jadi bukan bermain jualan yang makanan, minuman,
wah itu udah ribuan orang jualan itu gitu. Tetapi ketika kita jualannya tapi dengan promosi yang bagus, misalnya satu contoh, teman-teman buat anak kuliahan, gue mau jual ini nih, apa aplikasi bikin skripsi 3 hari skripsi jadi, yakin gue sa-UPN daftar semua gitu. Bener nggak Mas? Itu yang dijual. Nah nanti baru dari situ pentingnya adalah bukan isinya, tapi yang penting apa? Bikin kontennya. Nah, konten AI itulah yang membantu. Kan kita nggak mungkin punya modal untuk syuting kan? Bikinlah pakai AI, bikin animasinya, bikin fotonya, videonya, diedit di AI, di CapCut kayak atau apa. Terus CapCut juga udah pakai AI, ya kan? CapCut atau Filmora, Adobe, Adobe Fly gitu, pakai apa namanya tuh? Adobe AdFly, banyak. Aku sampai udah kusut. Gue kalau ngeliat depan mata gue aplikasi tahu langsung, tapi kalau mesti inget satu-satu apa gitu. Jadi akhirnya, nah nanti dari situ baru kita baca. Bukalah BART misalnya, kita pakai Brand24 untuk lihat analisisnya, atau kita bisa pakai untuk SMM yang lain banyak lah ya. BART yang paling gampang kan sebetulnya gratisan Brand24. Pakai namanya Brand24, masukin aplikasi kita, masukin Instagram kita, tanya apakah Instagram gue ini udah masuk di engagement yang bagus atau bisa menarik minat atau tidak, tanya di situ. Saingan gue siapa, tanya di gratis kok, namanya Brand24, BRAN. Gue jadi nyebut merek nggak apa-apa ya. Sebetulnya banyak, ada brand, ada clicks, terus ada banyak. Tapi yang paling mudah yang dipakai di sini kan rata-rata brand. Karena orang Indonesia itu kan rata-rata nyari gratisan ya. Gitu, kalau mau bayar payment yang berapa kan nggak mau gitu. Makanya yang gratisan aja lah. Walaupun fitur-fiturnya nggak banyak, tapi lumayan lah. Udah bisa pakai. Dari situ baru ketahuan sama kita. Kita tinggal tunggu aja. Terus yang kedua, kan ketika menjadi afiliasi nggak usah itu. Buka Vizo, buka Wattpad, bikin cerita, minta tolong sama GPT tolong bikinin cerita. Kira-kira ada 5 episode, masing-masing episode gini tolong 500 kata. Dibikinin tuh 500 kata sama ChatGPT ceritanya. Udah, copy tetap dihumanize. Kan kita yang baca, kita yang tahu. Dikeluarin, copy masukin ke Word, kita benerin. Kita manusiakan sedikit aja, kita manusia. Mas saya bisa ngirim WA kan? Bisa kan? Huh? Bisa baca SMS kan? Bisa. Gitu loh. Dari kelas 1 sampai kelas 5 bisa nulis kan? Bisa lah bikin cerita. Gak ada orang yang gak bisa bikin novel. Gak ada orang yang gak bisa bikin cerita. Pasti bisa. Apalagi dibantu ChatGPT. Ngerevisi itu jauh lebih mudah daripada bikin pertama kan? Kan yang bikin ChatGPT, yang bikin kan AI. Kita ngerevisi. Karena ngerevisi itu jauh lebih mudah daripada bikin pertama. Kata pertamanya apa ya? Kan mampus loh. Kan gitu. Tapi kalau udah jadi, ngebenerin tuh lebih gampang. Nah, nanti dari situ baru kita upload, bikin fotonya, bikin covernya. Bikinlah sekarang banyak orang bikin buku-buku online kok. Bikin sendiri buku online, jual ceritamu, jual karyamu. 10 hari. Kisah misalnya satu contoh. Cintaku di lorong masjid gitu kan gitu loh. Lo sayang-sayangan sama marbot misalnya gitu kan gitu. Ya boleh loh. Itu 10 hari lo jadi cerita. Jadi duit loh. Bagaimana gini deh, lo bikin story di YouTube, lo bikin story di mana itu, di story di Instagram, pasti naik engagementnya. Ketika lo menceritakan gibahan diri lo sendiri tentang lo mencintai marbot, kenapa lo bela-belain tiap malam taraweh sampai habis ditungguin lo pura-pura ngaji, kenapa? Karena bisa berdekatan sama marbot yang ganteng gitu kan gitu. Itu jadi sebuah cerita loh. Itu yang pakai jilbab senyum-senyum. Kalau situ belum senyum-senyum gitu, karena marbot apa ya gitu. Marbot itu yang mengurusi, yang membersihkan masjid, mengelola masjid, karpetnya segala macam, dan membantu DKM itu di masjid ada namanya Dewan Kemakmuran Masjid. Aku DKM jadi aku tahu gitu. Dan nanti dari Dewan Kemakmuran Masjid itu ada marbot yang untuk ngurusi semua di sana. Gitu. Gembala lah kalau di tempatmu. Di tempatmu namanya gembala. Iya, benar Bapak. Iya dah. Oke. Mungkin ini Pak. Jadi tadi itu bagi kalian Gen Z khususnya yang mau coba, langkah pertama apa sih yang bisa kalian lakukan kalau kalian mau join program affiliate adalah analisis ya Pak. Analisis produk apa sih yang relevan, apa yang dicari, dan kalau bisa yang tidak ada di dekat dengan lingkungan kita.
kayak gitu. Oke nih Pak, sebagai closing, mungkin ini lebih ke opini sih Pak, opini dan saran dari Bapak. Dari tadi tuh awal saran terus Oh, gue. oh ya. Mungkin kita ini lebih, Rangkum. mungkin kita ini lebih tanya ke Bapak opini. nanya ya. Iya. Oke, ini saya ini ya Pak ya. Iya. Apa? Jadi misalkan kan ada pernyataan ya Pak, penerapan Apa itu? Jadi misalkan ada nih Pak, banyak nih kita dengar penerapan artificial intelligence atau AI itu telah menciptakan sejumlah kontroversi. Betul. Ada meskipun AI dianggap sebagai Alat ukur. yang luar biasa, Oke. membantu mempermudah pekerjaan manusia Oke. dan menghasilkan karya-karya kreatif, namun ada berbagai pihak yang tidak setuju dengan pendapat itu karena menganggap bahwa AI itu menghambat kreativitas dan juga ide-ide manusia. Menurut Bapak, apakah benar AI itu menghambat kreativitas dan pemikiran kritis manusia ataukah sebaliknya? Profesor Stella juga pernah mengatakan tidak sepenuhnya AI itu benar. Jadi tidak sepenuhnya bahwa AI itu menjadi sebuah patokan. Enggak lah, tetap manusia gitu. Kayak contohnya aku ngomong juga sama teman-teman animator ya. Sekarang kan bikin film animasi 15 menit, aku bisa bikin film animasi yang dulu aku berbulan-bulan nungguin animator gambarkan. Artinya bahwa apakah itu akan mematikan animator? Tidak. Gini, digital art motion itu dimiliki jiwanya oleh animator. Karena dia sekolah, dia belajar, dan dia praktek. DI manager itu cuma dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin alat yang disebut AI itu dia bisa menjadi DI manager. DI manager adalah digital imaging management. Nggak mungkin dia punya. AI itu kan hanya disuruh apa yang dia buat, dia jalan. Gitu kan gitu. Tapi apakah dia bisa mengelola? Dia bisa manajemen DI-nya? Nggak bisa. Misalnya katakanlah, ini sesuaikan dengan mood board yang kemarin gua buat. Lupa tuh AI. Nggak mungkin dia tahu. Yang tahu siapa? DI manajernya. Gitu. Nah, jadikanlah kita sebagai manusia, sebagai DI manager, digital imaging manager namanya gitu. Kalau untuk di dunia film. Atau katakanlah kita bisa menjadi digital art motion. Untuk animator. Animator tidak akan tergantikan manusianya kok. Dan mahal. Gitu loh. Cuma dengan adanya AI, para orang-orang atau animator ini memanfaatkan AI supaya kerjanya lebih cepat. Jadi dia ganti enggak. Jadi artinya efek negatif itu ya itu kan hanya sebagian orang saja mengatakan efek. Harusnya positif. Tapi kalau ada orang yang serta-merta menggunakan AI ya itu salah. Jadi enggak, AI itu hanya alat dukung. Jadi AI bukan mesin utamanya, enggak. Mesin utama ya otakmu lah. Masa kecerdasan otak manusia mau disamain sama komputer? Ya enggak nah. Gitu loh. Artinya otak manusia itu lebih cerdas daripada komputer. Cuman yang jadi persoalan adalah kapasitas penyimpanan komputer lebih lama, lebih banyak. Kapasitas manusianya lebih dikit, nambah dikit. Yang kemarin lupa. Tetapi secara feels itu enggak. Tapi secara kecerdasan manusia lebih cerdas. Gini deh, waktu SD pernah sayang sama orang nggak? Pernah suka sama orang? Iya. Pernah banget suka sama orang. Tapi SD malu. Iya. Hah? Benar, pernah Pak. Oh, pernah kan? Dan itu bisa memacu kan, kalau suatu saat kamu lagi bingung, ketawa, apalagi ketemu sama orangnya, kamu langsung happy kan? Iya dulu orang itu gede, bener nggak? Benar. Ya udah. Pertanyaan aku, apakah komputer bisa melakukan itu? Tidak bisa. Ya sudah. Artinya bahwa kita nggak bisa mengandalkan komputer. Kalkulasi itu dari tahun gini. Komputer AI itu sendiri saya pelajari, kebetulan saya sekolah di Amerika untuk ini gitu. Jadi artinya bahwa AI itu teknologi LMD, Lambda, Proton, Python, semuanya itu mulai dari COBOL, Fortran, the basic dulu masih pakai DOS, programanya juga masih program Basica gitu kan gitu. Dari awal Proton sampai Laravel sampai sekarang Python orang bekerja, JSON, NetJSON. Kita belajar dulu Mbak. Itu selalu ketika memprogramming, kita memprediksi kenapa? Kita nggak ada menciptakan apa-apa. Kita memprediksi dari tahun 40 Mbak. Gitu loh. Marshall McLuhan yang bikin technological determination teorinya gitu. Jadi dari tahun 1940 itu udah berkembang. Tahun 90 aku udah belajar komputer IBM programming loh. Balik ke Indonesia kagak ada apa-apa di sini. Dan Indonesia tahunnya baru berapa? 2000 baru orang kenal yang namanya Google. Sih, aku belajar dari tahun 80-an itu yang namanya kita Netscape dulu ya, belajar semuanya sampai jadi. Di sini 2000-an orang baru kenal Mbak Google. So what? Benar nggak sih? Bukannya telat, apa enggak? Enggak.
Dan buktinya nggak tergantikan. Dan gue sampai tua gini, nggak ada digantiin langsung besok. Muka gue tiba-tiba langsung jadi PC gitu, enggak kan? Enggak kan? Manusia is manusia, human is human. Makanya kenapa komputer sekarang mempelajari bagaimana humanizer menjadi manusia? Nggak bisa. Namanya SI. Lo baru belajar AI aja lo udah ribet ya. Sebentar lagi keluar namanya SI. SI itu super intelligent. Ayo lo. Lo baru AI lo udah pusing ya. Artificial intelligence. Sebentar lagi sudah SI. Gitu loh. Udah super intelligent. Udah humanoid namanya gitu. Eva contohnya yang punyanya Elon Musk. Itu udah humanoid. Aku nanti akan nanya sama kamu. Kamu orang bukan ya? Gitu. Karena semuanya udah orang banget. Gitu. Sampai suatu saat aku akan nanya sama Egy nanti suatu saat. Kamu robot, kamu humanoid apa orang ya? Gitu. Sih? Karena sudah ditanam chip. Itu belum apa-apa. Baru AI aja udah panik gitu. No. Jangan takut. Mari anakku. Kejar duniamu. Berarti kita itu lebih cerdas daripada AI ya, Pak? Ya iya dong. Kecerdasan buatan. Ini kan yang buatan Allah. Masa mau disamain sama buatan orang? Yang enggak dong. Baik Bapak. Aku orang AI kok bilangnya gitu ya malah ya gitu. Kenapa? Karena aku bilang bahwa jangan pernah kita dikalahkan oleh teknologi. Kita yang bikin, kita yang ngerjain. Teknologi itu dikembangkan, teknologi itu dibikin gitu. Apakah teknologi ada yang buat? Nggak ada. AI siapa yang buat? Sampai detik ini nggak ada yang tahu siapa yang buat. AI itu berkembang dengan sendirinya, namanya pre-train. Ada GPT, ada GANs. GPT itu Generative Pre-trained Transformers. Ada GANs, Generative Adversarial Networking, yang punya syaraf. Nah, dari GPT sama GANs itulah yang nanti dijadiin satu. Jadi mereka berkembang dengan sendirinya. Kalau kita nggak latih, ya mati dia. Harus kita latih supaya dia bisa memanusia. Tinggal kita mau apa enggak. Kalau kita nggak mau mereka jadi pintar, ya nggak usah dilatih. Maka komputer itu mati. Akunmu yang mati ya. Kalau akun yang lainnya mah pintar-pintar aja gitu. Karena dalam satu GPT nih Mbak, otak manusia tidak mungkin bisa menampung di GPT. Satu contoh GPT deh, LLM namanya. Atau NLM, Natural Language Model. Itu dia bisa sampai 180 miliar karakter. Oke? Otak manusia nggak mungkin sampai 1 juta pun. Itu 180 miliar karakter yang ada di sana. Lo pikirin deh tuh sendiri. Makanya gunakan otakmu untuk nyari 180 itu. Yang paling rendah GPT-3 atau GPT-2 itu aja udah hampir 70 sampai 80 kapasitasnya 70-80 miliar karakter. Yang baru GPT-4 misalnya atau GPT-5 sekarang udah 4.5 ya. Itu udah sampai 180 miliar, nyaris lagi. Sekarang Alibaba ngeluarin lagi yang namanya QNLM sama DeepSpeak. Itu lebih dari 300 miliar karakter. Can you imagine? Mati nggak lo? Kan kalau kita nggak belajar, habis kita. Ketinggalan. Jauh. Belum sempat mikir, dia udah mikir. Oke? Nah sekarang ada gini. Dulu ada namanya remoting. IoT namanya, Internet of Things, matiin lampu, mati. IoT namanya, Internet of Things. Dulu kan. Sekarang udah bukan lagi Internet of Things. Gitu. Namanya apa? Ya namanya sih tetap namanya udah Internet of Things, namanya tetap IoT. Cuman cara pola kerjanya sekarang udah pola kerja AI. Kita beginiin, kita giniin nggak akan nyala. Tapi kamu bilang gitu, Egy datang, cepret nyala gitu. Egy pulang, mati tuh lampu gitu. Tapi suaranya Egy, saya mau teriak pun nggak akan keluar gitu. Itu udah AI, chatbot. 5 menit lagi selesai. Katanya 1. Ya wes. Udah ya, banyak yang nanya ya tadi nggak ya? Iya, udah habis sih, Mbak. Udah ya, udah. Pokoknya teman-teman sekarang belajar jangan takut lah. Apalagi yang nonton Gen Z atau segala macam atau apalagi PNS ya. Kalau teman-teman PNS yang nonton, gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk bagaimana caranya AI itu untuk mempercepat kerja. Dan kita hilangkan pola pikir di PNS Indonesia ya. Saya nggak bilang di lain-lain. Di Indonesia kebetulan saya udah puluhan tahun jadi PNS, jadi agak hafal gitu ya. Kalau bisa 7 hari, kenapa harus 2 hari gitu. Oke? Ubahlah pola pikir itu. Kalau memang harus 2 hari selesai, ya selesaikan 2 hari. Kalau dapat pekerjaan lagi, ya wajar, namanya orang kerja dikasih kerjaan.
Sekarang nanti nggak dikasih kerjaan, komplain. Kita nggak ada kerjaan. Dikasih kerjaan, teriak, gajinya nggak cocok. Lah itu manusiawi banget. Sekarang ikuti sajalah. Gitu loh. Artinya namanya orang bekerja, ya begitu. Kalau orang bilang mikirnya, ini masalah AI itu mempercepat kerja. Kenapa? Kalau Sidoarjonya maju, kalau Sidoarjonya orangnya sudah hebat, teknologinya berkembang, masyarakatnya cerdas, semua ngerti, kan pendapatan kita juga naik, kehidupan kita juga meningkat. Gitu loh pola pikirnya. Jangan pola pikirnya it myself. Saya nggak mau bilang ego ya, tapi it myself gitu. Karena kalau bilang ego kayaknya gue nggak gitulah, tapi itu karena manusiawi banget kan. Jadi bilangnya adalah ya udah jangan mikirin gitu. Kalau kita mikirinnya hitung-hitungan ya Mbak, sampai kapanpun di Indonesia itu dengan PDB-nya nggak akan cukup memenuhi kebutuhan. Mau gaji pokok plus tunjangan gitu. Cukup kalau korupsi, kalau nggak korupsi nggak cukup. Nah artinya nikmatilah dengan otak cerdas kita, jangan sampai kita melakukan kejahatan, melakukan yang terbaik. Artinya apa? Dengan bantuan AI ini, pola pikir yang jelek itu kan hilang. Gitu loh. Nggak ada SPJ, bubar mereka semua rata-rata kan gitu. Nah artinya janganlah begitu. Boleh, itu manusiawi, sah-sah saja dan itu nggak bisa dilarang. Itu udah budaya kan, pembiasaan kan. Gitu loh. Nggak apa-apa, tetapi tolong dibalas dengan sebuah kreativitas yang luar biasa, inovasi yang nambah. Kalau dengan orang juga akan terima kok. Karena masyarakat awam kan nggak mau tahu, yang dilihat PNS gitu kan, gitu loh. Gue PNS gitu, jadi ketika orang lihat kan PNS enak banget ya, dapat pensiun, duduk, mbahmu apa gitu, kan gitu loh. Kadang-kadang kan kita mau marah gitu, tapi kan masyarakat nggak tahu, kok nyantai kayaknya nyantai gitu kan gitu Neng. Ya semangat ya teman-teman, jalanin AI itu membantu untuk mempercepat kerja. Jadi jangan pola pikir yang kalau bisa 7 hari kenapa 2, buah-barin gitu, takut dapat pekerjaan lagi, ya nggak usah kerja kalau lo takut dapat pekerjaan ya. Gitu dah. Oke, berarti bisa kita simpulin nih teman-teman bahwa manfaatkan AI dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas kita, terutama entah itu dalam ibadah, dalam pekerjaan, dan dalam mungkin bisnis yang sedang kita kerjakan supaya bisa mempersingkat dan mengefisiensikan waktu kita. Mungkin baik Pak Eri, terima kasih atas wawasannya dan informasinya yang sangat bermanfaat. Amin. Semoga insight yang Bapak bagikan bisa membuat teman-teman khususnya Gen Z sekalian untuk lebih produktif dan memanfaatkan AI dengan lebih baik dan lebih bijak. Oke, ya itu aja teman-teman. Mungkin jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, dadah.